Saya heran saudara-saudara, kenapa liga sepak bola terbaik di Konoha itu selalu gonta-ganti sistem. Musim lalu ada yang namanya Championship Series. Musim ini Championship Series dihapus, kembali ke format kompetisi murni. Jadi kan ya kasihan saudara-saudara Borneo FC. Musim lalu itu kalau nggak ada Championship Series, yang juara itu Borneo FC saudara-saudara, bukan Persib Bandung. Aduh, saya heran ini Konoha ini Konoha. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, tanpa hoax. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Ini saudara-saudara, jadi begini, musim baru Liga Indonesia, Liga 1 2024-2025 itu akan segera bergulir. Liga terbaik di Konoha, liga terbaik di Wakanda. Itu akan segera bergulir pada hari Jumat, saudara-saudara. Mulai hari Jumat dengan Persib Bandung melawan PSBS Biak akan menjadi pertandingan pembukanya di Stadion Sijalak Harupat di Soreang. Di Soreang di Kabupaten Bandung. Nah, itu musim baru setelah beberapa minggu lalu ada final Piala Presiden. Pramusim Presiden. Sementara musim lalu kompetisi sudah bergulir. Dan musim ini saudara-saudara akan ada 3 tim baru. 3 tim baru yaitu PSBS Biak, Malut United, dan Semen Padang. Semen Padang adalah tim yang sudah naik turun, tim yoyo ya. Biak pernah di atas, turun, di atas, naik lagi, turun, naik. Kayak begitu. Sementara PSBS Biak dan Malut United itu adalah tim yang benar-benar baru di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Ketiganya menggantikan 3 tim yang musim lalu degradasi. Ada Rans, ada Bayangkara, kemudian ada Persikabo. Jadi 2 tim dari aparat, dari petugas negara, aparatur negara itu sudah dipastikan tidak ada lagi di Liga 1. Begitu pula dengan 1 tim TikTok. 1 tim yang hanya sosmed lah. 1 tim yang hanya punya pendukung di sosmed sekarang sudah tidak ada. Dan tetap kompetisi tetap diikuti oleh 18 tim yang sekarang berarti saudara-saudara di semua pulau itu ada wakilnya saudara-saudara. Di Sumatera ada Semen Padang, di Jawa banyak sekali. Di Jawa banyak sekali. Di Kalimantan ada Borneo dan ada Barito, kemudian di Bali, Nusa Tenggara itu ya Bali United tentu saja, kemudian di Sulawesi PSM Makassar, di Maluku itu ada Malut United, di Maluku Utara, kemudian di Papua ada PSBS Biak. Itu jadi ya ini liga dari Sabang sampai Merauke lah saudara-saudara. Yang baru akan segera digulir, saudara-saudara, bergulir ini tentu saja ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PT Liga Indonesia Baru maupun oleh PSSI selaku penanggung jawab sepak bola di Indonesia. Jadi begini, PSSI ini, Erick Thohir itu mau memasang target Liga Indonesia, Liga 1 2024-2025, Liga BRI, sponsornya masih BRI ya, Liga Konoha lah. Liga Konoha, Liga Wakanda ini bisa naik kelas, bisa naik level.
bisa naik sampai ke level Asia itu dia menargetkan berada di posisi 12 Asia kan. Sekarang ini kan Liga Indonesia itu posisinya itu jauh sekali, 20-an ke bawah lah, pokoknya jauh sekali, jauh di bawah Filipina, jauh di bawah Malaysia, jauh di bawah Thailand. Nah, sementara di ASEAN dia menargetkan itu Liga Indonesia itu ada di bawahnya Liga Thailand, di posisi kedua. Karena itu dia PSSI dan PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi itu melakukan sejumlah perubahan, sejumlah perbaikan. Kata dia itu perbaikan, ya saya nggak tahu benar-benar baik atau tidak, tetapi itu yang dia lakukan. Misalnya saudara-saudara, sekarang itu jumlah pemain asing itu bertambah. Bukan lagi berapa ya kemarin, 5, 3+2 atau 3+1 atau 5+1 ya. Sekarang pokoknya sekarang itu bertambah menjadi 8. 8, tidak ada lagi istilah pemain Asia, tidak ada lagi istilah pemain ASEAN, semuanya adalah pemain asing. Mau dari Afrika, dari Amerika, dari Asia, dari ASEAN, itu semuanya dianggap pemain asing. Mau dari Uganda, Sudan Selatan, Timor Leste, kemudian mana lagi, Mongolia atau apapun itu tetap dianggap pemain asing. Jadi ada 8 pemain asing yang boleh dikontrak oleh setiap tim. Kemudian yang tetapi ini yang bisa dimainkan itu hanya 6 saudara-saudara. Jadi semuanya 8 pemain itu bisa masuk ke dalam DSP, daftar susunan pemain itu semuanya boleh masuk, tetapi yang boleh bermain itu hanya 6. Jadi pemain asing nanti digantikan oleh pemain asing. Keberadaan 8 pemain asing ini sebenarnya sempat menimbulkan kontroversi karena asosiasi pemain. Asosiasi pemain sepak bola di Indonesia itu yang dipimpin Andri Tani atau siapa itu keberatan saudara-saudara. Alasannya karena kalau 5 pemain itu tampil semua, ya peluang pemain lokal itu tertutup. Itu ya alasan yang cukup masuk akal lah, cukup masuk akal. Di sisi lain dia PSSI Liga itu ingin membuat kompetisi menarik, tetapi di sisi lain juga dia mau meniru apa yang ada di luar negeri itu kan, di Liga Premier, di Liga Italia, di Liga Spanyol, Jerman itu kan semuanya pasar bebas, pemain asing datang dan pergi sesuka hati jumlah berapapun. Di Asia itu juga sama, Malaysia, Thailand itu sudah menerapkan jumlah pemain asing yang banyak sekali. Itu mereka takut kalau nanti kesempatan pemain lokal itu hilang. Nah, ya itu alasan yang cukup masuk akal juga dan bisa, nggak apa-apalah, itu wajar lah, orang protes itu wajar kan, negara demokrasi. Tetapi kan juga kita harus melihat bahwa Indonesia itu juga punya pemain-pemain abroad, pemain-pemain keturunannya itu sekarang banyak sekali. Jadi ada banyak yang bermain di luar negeri. Jadi kalau pemain lokal di Indonesia hilang itu tidak masalah. Ya, bukan tidak masalah, maksudnya kalau banyak pemain asing di liga itu kan tidak terlalu menjadi masalah juga, karena ini kan kompetisi persaingan pasar bebas saudara-saudara. Dan dengan masuknya pemain asing yang baru ini, 8 pemain asing di setiap klub itu, otomatis sekarang itu di Liga Indonesia itu ada pemain jumlahnya banyak sekali saudara-saudara. Ada dari AFC, ada dari Afrika, dari UEFA, ada dari CONMEBOL, CONCACAF. Itu semuanya ada, kecuali dari Oseania saudara-saudara. Kecuali dari Oseania, Jepang itu menjadi pemain yang jumlah pemain paling banyak, kalau nggak salah itu ada 11 saudara-saudara, 11. Luar biasa Jepang ini saudara-saudara. Kemudian Portugal itu juga banyak, ada 10. Yang paling banyak itu bukan Jepang saudara-saudara ternyata, tetapi Brasil saudara-saudara. Brasil itu banyak sekali, ada 45 pemain. Kemudian baru Jepang, kemudian baru Portugal. Portugal itu dengan 10 pemain. Kemudian ya banyak, bahkan ada pemain dari Sudan Selatan saudara-saudara. Sudan Selatan ini saudara-saudara itu ada pemain dari Sudan. Jadi pemain asingnya semakin banyak, dan ya semoga ini tidak masalah dengan gaji. Semoga klub-klub ini tidak menunggak gaji, karena dulu seingat saya waktu era pasar bebas pemain asing itu sampai ke Liga 2, divisi utama dulu, Liga Super, divisi utama itu kemudian berakhir dengan banyak sekali klub yang menunggak gaji pemain, tidak bisa membayar gaji pemain, dan akhirnya mereka, klub-klub ini dihukum oleh FIFA. Aturan pemain asing saudara-saudara, ada juga regulasi tentang pemain U22. Pemain muda.
Jadi klub itu wajib menampilkan pemain U22 itu kalau nggak salah itu selama 45 menit atau 90 menit gitu. Jadi bisa bergantian. Pemain mudanya itu bisa tetap main di lapangan selama 90 menit itu dua kali kalau nggak salah atau satu kali. Pokoknya itu ada aturan, tujuannya supaya Indonesia ini, tim nasional Indonesia khususnya di level junior U23, timnas SEA Games, timnas AFF U22, timnas Piala Asia U23 itu tidak kekurangan stok pemain. Ya ini bagus. Memang seharusnya seperti itu. Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan hanya dua-dua ya. Mungkin tim U20, pemain U20 itu juga wajib dimasukkan. Mungkin ya Kak, dua cukup lah, dua. Satu itu kalau saya terlalu sedikit. Yang bisa dua dimainkan secara bersamaan, masing-masing harus ya 90 menit lah atau 45 kali 2 itu bisa. Tetapi ini langkah yang cukup bagus karena memberi kesempatan kepada pemain muda untuk bertanding, untuk mendapatkan kesempatan, dan itu wajib hukumnya bagi setiap klub untuk memainkan pemain usia U22. Saudara-saudara, tapi yang saya heran dan saya pertanyakan ini adalah konsistensi PSSI terkait format dan sistem kompetisi. Nah, ini yang saya pertanyakan. Musim lalu dengan menggebu-gebu Erick Thohir mengatakan dia ingin merubah formatnya itu menjadi seperti MLS. Nah, MLS itu kan setelah fase reguler itu kan ada yang namanya playoff menggunakan sistem gugur. Tetapi pada waktu itu ditolak. Akhirnya kemudian dicari jalan tengah, muncullah format yang disebut sebagai Championship Series dan Regular Series. Regular Series itu semua tim bertanding 34 pertandingan, kemudian 34 apa 38 ya? Iya, itulah 30 itu pertandingan, semua bertanding, kemudian nanti juara peringkat 1 ketemu peringkat 4, peringkat 2 ketemu peringkat 3 dalam format Championship Series semifinal. Pemenang dari pertandingan itu kemudian bertemu di pertandingan Grand Final. Itu musim lalu saudara-saudara, dan hasilnya saudara-saudara, Borneo FC menjadi juara regular series, kemudian Persib Bandung menjadi juara di Championship Series setelah mengalahkan Madura United di Grand Final. Sementara Borneo FC sendiri kalah di semifinal itu. Jadi kan ini tragis saudara-saudara, tragis lah, menyedihkan karena dia juara reguler tapi bukan juara liga. Itu yang ya kasihan lah sebenarnya. Nah, sekarang ini masalahnya lebih kasihan lagi Borneo karena sistemnya dikembalikan ke sistem awal, kompetisi murni. Jadi tidak ada lagi Championship Series. Juara regular series ya udah otomatis juara Liga Indonesia. Ini kan ini kan gimana ya? Ini kan tidak adil saudara-saudara. Tidak adil dan tidak konsisten. Tidak adil khususnya kepada Borneo FC. Ya nggak adil lah saudara-saudara, nggak adil. Karena kalau itu musim lalu menggunakan sistem yang reguler, Borneo FC juaranya bukan Persib Bandung. Sementara Persib Bandung itu juara kalau menggunakan sistem ada grand final, ada final, itu biasanya mereka akan juara. Seperti tahun berapa itu, 2015 atau 2014 itu kan seperti itu, 94 atau 95 itu kayak begitu. Jadi ini menurut saya tidak konsisten, ini kan kasihan lah. Ya seperti coba-coba dan itu mengorbankan Borneo FC, mengorbankan klub yang seharusnya bisa menjadi juara Liga Konoha musim lalu. Keinginan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru untuk menaikkan peringkat Liga Konoha di Asia, di AFC itu sebenarnya bukan begini, bukan berdasarkan kualitas kompetisi di liga, bukan seperti itu, bukan dengan menambah jumlah pemain asing, bukan dengan memperbaiki stadion. Ya memperbaiki stadion oke lah, bagus itu. Tetapi itu bukan seperti itu penilaian AFC terhadap ranking liga di sebuah negara. Bukan saudara-saudara, bukan dari manajerialnya. Ya manajerial memang harus profesional, tapi bukan dari situ maksud saya. AFC itu menilai kualitas sebuah liga itu dari prestasi di kompetisi Asia. Di level Asia itu, di pertandingan antar klub Asia. Musim ini kan ada Liga Champion Asia Elite. Itu Indonesia tidak ada di situ. Yang ada di situ hanya Thailand dan Malaysia. Kemudian Indonesia itu ada di Liga Champion Asia 2. Itu Persib Bandung di situ. Akan ada beberapa tim dari Jepang, Korea, Cina juga ikut di situ. Kemudian Thailand,
Australia ada semua di situ, tim-tim di Liga Champions Asia 2. Kemudian ada lagi Challenge League. Nah, itu level ketiga yang akan diikuti Madura United. Sementara itu juga ada di Asia Tenggara itu Shopee. Shopee Asian Club Championship itu juga akan diikuti kalau nggak salah Borneo dan PSM Makassar. Nah, itu. Jadi supaya peringkat Indonesia bagus di Asia, di AFC itu caranya dari Liga Champion Asia itu tadi, dari kompetisi Asia. Taruhlah Persib misalnya bisa menjuarai Liga Champion Asia Elite E2 atau setidaknya lolos ke fase knockout, perempat final atau semifinal. Begitu pula Madura United bisa lolos ke fase knockout, tembus semifinal, tembus final, syukur-syukur bisa juara. Itu saya jamin ranking Indonesia, ranking Liga Konoha di AFC itu akan naik secara signifikan, dan bukan tidak mungkin Indonesia akan mendapatkan jatah di Liga Champion Asia Elite, saudara-saudara. Itu caranya. Jadi bukan di dalam negeri tetapi dengan prestasi di luar negeri, di liga, di kompetisi Asia. Terakhir, saudara-saudara, terakhir saya tidak akan memprediksi juaranya. Karena Liga di Konoha ini tidak bisa diprediksi. Beda cerita misalnya di Inggris. Nah, di Inggris kan kalau kita prediksi tidak jauh dari Manchester City, Liverpool, nah yang sekarang ya, Arsenal, kayak begitu. Manchester United, Chelsea, kayak begitu, Tottenham. Nah, itu kalau di Spanyol kita sudah bisa memprediksi antara Real Madrid, Barcelona atau Atletico Madrid. Di Jerman juga kita sudah bisa tahu apakah Bayern Munchen, Borussia Dortmund, walaupun kemarin Bayer Leverkusen. Di Prancis juga kita bisa memprediksi apakah PSG atau ada kejutan dari Olympique Marseille, dari Olympique Lyon, atau apa. Di Belanda kita bisa melihat Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven itu sebagai calon juara. Di Malaysia kita bisa memprediksi Johor Darul Taksim. Di Thailand kita bisa memprediksi antara Buriram United atau Buriram United, BG Patum United, Bangkok United, atau Thaiport FC. Nah, kayak begitu. Tapi di Indonesia ini nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Tim yang papan atas pun bisa kalah oleh tim papan bawah. Tim papan bawah bisa tiba-tiba berada di puncak klasemen, itu bisa. Jadi nggak usah diprediksi lah Liga Indonesia. Apalagi kita tahu sendirilah Liga Indonesia ini ada bau-bau yang tidak sedap. Ya saya nggak tahu ya, saya nggak menuduh dan saya juga nggak punya bukti. Tetapi kan faktanya itu seperti itu. Pokoknya tidak usah diprediksi siapa yang akan menjuarai Liga di Konoha ini, nggak usah. Nikmati saja kalau Anda penggemar Liga Indonesia. Kalau Anda tidak menggemari, tidak menyaksikan, ya tidak apa-apa. Bebas saja, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ungkap, semua sudah kita ulas, kita cakap, kita analisis, kita gibahin, kita bacotin tentang musim baru Liga Indonesia, Liga terbaik di Konoha. Liga 1 2024-2025 yang akan bergulir mulai hari Jumat, saudara-saudara, dengan pertandingan pembukaannya adalah juara bertahan Persib Bandung melawan juara Liga 2, tim promosi PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat hari Jumat, saudara-saudara. Jumat malam, Jumat sore, pokoknya hari Jumat, saudara-saudara. Ini adalah musim baru dengan sponsor yang masih sama, BRI, Bank Rakyat Indonesia. Dan ada banyak sekali perubahan, termasuk tidak konsistennya PSSI dan PT Liga Indonesia baru tentang format sistem. Kalau musim lalu itu ada yang namanya Championship Series, juara, runner up, peringkat 3, peringkat 4 bertemu dalam sebuah format sistem gugur, sehingga memunculkan Persib Bandung sebagai juara dan Borneo FC harus gigit jari karena sebagai juara regular series tidak bisa juara di Championship Series. Sekarang formatnya berubah lagi, kembali lagi ke format awal kompetisi murni, semua tim bertemu, tidak ada lagi pertandingan di sistem gugur, semifinal, final, saudara-saudara. Jadi langsung siapa yang punya poin terbanyak akan langsung juara. Kemudian ada lagi perubahan tentang jumlah pemain asing, sekarang tidak ada lagi
yang namanya pemain Asia, pemain ASEAN, pemain Konoha, pemain Wakanda, tidak ada. Semuanya sama dianggap pemain asing. 8 tim. 8 pemain boleh bermain boleh dikontrak. Setiap tim boleh mengontrak 8 pemain, tetapi hanya 6 yang boleh ditampilkan. Jadi 8-8-nya boleh masuk ke daftar susunan pemain. Semuanya boleh duduk di bench, tetapi hanya 6 yang bisa main. Dan ada lagi aturan tentang pemain usia 22, saudara-saudara, minimal 1 pemain usia 22 yang ditampilkan. Nah, itu adalah perubahan regulasi. Dan ada tim baru, pendatang baru adalah PSBS Biak, Semen Padang, dan Maluku United. Sementara tim yang degradasi adalah Rans United, Persikabo, dan Bayangkara FC. Jadi sudah tidak ada lagi tim dari aparat. 2 tim dari aparat sudah turun kasta, begitu pula dengan tim yang tim TikTok. Nah, tim sosmed itu sudah tidak ada lagi. Dan semoga ini musim ini benar-benar lancar karena PSSI menargetkan Liga Indonesia bisa menempati peringkat 2 ASEAN dan peringkat 12 di ASEAN. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.